Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu syahadata abdih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin khaira khalqih wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjih amma ba'du. Adadil mukarramin wal muhtaramin, para orang tua, para sepuh penesepuh tokoh masyarakat, para guru yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati. Yang saya muliakan dan saya hormati segenap jajaran DKM Masjid Jami Al-Falah, para bapak sekalian jamaah salat maghrib yang insya Allah dirahmati, diberkahi, diridhoi dan diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak limpahan dan curahan rahmatnya, sehingga dengan rahmat Allah itu kita dapat bertebaran di muka bumi ini, melakukan berbagai macam kegiatan dan pekerjaan kita masing-masing dalam rangka mencari karunia dan ridha Allah SWT. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan menjadi catatan amal ibadah soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita sampaikan ke haribaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk para keluarganya, para sahabatnya, juga kepada semua pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Para bapak sekalian, alhamdulillah pada malam hari ini, malam Ahad yang terakhir di bulan Sya'ban, ya. Malam Ahad yang terakhir di bulan Sya'ban. Artinya malam Ahad yang akan datang kita sudah berada di bulan Ramadan. Sudah banyak kegiatan-kegiatan di sekolah-sekolah, di tempat-tempat majlis-majlis taklim yang sudah melakukan tawakuf taklim, ya. Artinya berhenti, ya, sementara. Di tawakuf itu berhenti sementara. Pengajian diganti dengan format pengajian yang lain di bulan Ramadan. Pengajian di rutin begini udah nggak ada ini. Sabtu Ahad depan udah nggak ada begini nih. Diganti dengan apa? Format pengajian yang lain. Namanya tawakuf. Tawakuf juga sekalian orang sudah banyak melakukan tarhib, ya. Tarhib artinya menyambut. Rohaba yurahibu tarhiban, atau wa marhaban, ya. Marhaban itu ucapan apa? Ucapan penyambutan, istiqbal, penerimaan, ya. Saying welcome, kira-kira gitu, ya. Tarhib Ramadan. Nah, kita ini malam hari ini khususnya pengajian materi saya ini apa? Tawakuf sekaligus apa? Tarhib malam ini. Sebelum kita masuk ke Ramadan, ya, sebelum kita meninggalkan Sya'ban, sekarang di Sya'ban kita ingin sampaikan ada beberapa kejadian-kejadian atau peristiwa yang istimewa di bulan Sya'ban. Barangkali yang tidak banyak orang yang tahu, ya. Karena memang kata Rasulullah SAW, bulan Sya'ban ini adalah bulan yang disepelekan, bulan yang dianggap remeh, temeh, bulan yang dilalaikan oleh manusia. Kata Rasulullah, hadis dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, riwayat Imam An-Nasa'i, Rasulullah mengatakan, wadaka syahrun yugpalun nas,
Bulan Sya'ban ini adalah bulan yang orang melalaikan. Fihi baina Rajabin wa Ramadhana. Bulan yang ada di antara bulan Rajab dan bulan apa? Bulan Ramadan. Ini bulan Sya'ban. Orang suka lalai. Tahu udah masuk apa? Puasa. Ya Allah, katanya baru kemarin udah apa? Udah puasa lagi. Asa udah puasa kebayang apa? Udah puasa kebayang lebaran. Lebaran kebayang belanja-belanja. Hah? Pulang kampung lainnya enggak? Kebayang kan? Sirup marjan ya, kebayang. Baju koko ya kebayang kan? Jadi kebayang tuh. Makanya orang suka, loh, tahu udah apa? Nah, itu bukan Rasulullah. Ya. Wadaka syahrun yugpalun nas. Yugpal itu kata gopala ya. Gopala yang pilu goplan. Lalai artinya. Lengah. Makanya permainan yang membuat lengah, lalai adalah gaple. Itu gaple bahasa Arab itu. Gopala yang pilu apa? Goplan atau gaple. Itu adalah, iya, makanya Imam Sunan Kalijaga apa? Belum jadi orang kalau main gaple itu dari rumah berangkat pakai jaket, pakai kaos, pakai celana jeans, pakai sepatu, jam tangan, topi. Pulang apa? Topi nggak ada, jaket nggak ada, celana lepisnya nggak ada, kaos nggak ada, jam tangan nggak ada, tinggal apa? Tinggal kolor doang pulang, lalai. Ya, pulang lo kolor doang, udah kolor doang hijau lagi. Allah ya, diteriakin orang itu. Makanya itu gaple bener juga ya. Innallaha la yuhibbul ghafilin. Allah tidak menyukai orang-orang yang lalai. Salah satu adalah permainan. Innamal hayatud dunya la'ibun walahun. Dunia ini adalah permainan dan senda gurau, kongko-kongko, ngobrol-ngobrol. Sekarang kota-kota itu sekarang berubah nama. Dulu Jogja itu, Yogyakarta kota pendidikan. Sekarang berubah namanya. Sekarang kota kopi. Tuh di Jogja apa? Angkringan yang apa? Hiburan kopi. Anak nongkrong semalam suntuk ngopi. Sambil ada apa itu? Wifi. Ngobrol. Ya. Habis 20.000 semalam suntuk gitu ya. Bukan kota pendidikan, kota apa? Kota kopi. Ujung Harapan, Ujung Malang dulu katanya kampung santri, sekarang berubah juga, kampung kopi. Di mana-mana ada apa? Tuh, tiap kalau kita pulang ngajar motor tuh pinggir jualan penuh. Anak-anak muda, laki perempuan pada apa? Pada ngopi. Dulu malam maghrib pada bawa Quran, pada sekarang kumpul di kopi, angkringan dia. Menjamur sekarang itu. Mana-mana dia. Saya nggak tahu bisa bulan puasa apa bagaimana caranya itu. Dan pemerintah desa ya tutup mata aja cicing. Alasannya apa? Orang lagi buka usaha, jangan diganggu. Ya emang kita nggak, tapi dia ganggu anak-anak kita. Anak-anak kita pada apa? Keganggu, pada nongkrong situ. Waduh, ya. Nah, itu juga perlu dipikirin juga itu. Nggak tahu kalau di sini. Kalau di sana banyak dari Ciplak itu, Ciplak Ngidul. Banyak itu, iya, angkringan, kopi. Jadi yang tadinya kampung santri, jadi apa? Kampung kopi. Jadi kalau ditanya kitab, kalau tanya kopi, apa? Surat 30, surat apa? Nggak tahu. Kopi yang paling enak, tahu dia. Jadi surat 27, nggak tahu. Kalau kopi tahu. Nah, ini yang 17,5 ini. Robusta ya enggak? Ya Allah sekalian ya. Bulan Sya'ban itu kata Rasulullah. Yang kedua apa? Rasulullah memberikan contoh kepada kita banyak berpuasa sunnah di bulan apa? Sya'ban. Kata Usama apa? Ya Rasulullah lam araka tasumu syahran minas syuhuri ma fi Sya'ban. Aku tidak pernah melihat engkau berpuasa sunnah hampir sebulan kecuali di bulan apa?
bulan Sya'ban, ya. Makanya kalau orang sudah sampai ke nisfu, ada yang mengatakan apa? Kesanainnya kalau yang nggak biasa puasa Senin Kemis, udah ada yang bilang makruh puasa sunnah. Tapi kalau yang biasa puasa Senin Kemis, boleh dia berpuasa sampai kira-kira menjelang 2 hari apa? Ramadan. 2 hari Ramadan, ya. 28, 29, 30 udah jangan apa? Jangan puasa. Ngerinya kita lagi puasa udah masuk. Ini kayak sekarang nih. Sekarang kan tanggal 26 ya. Sekarang 26 Sya'ban. Apalnya tanggal gajian doang. Tanggal gajian siapa ya enggak? Ini 26 apa? 26 Sya'ban. 27. Nah, 28 29 udah enggak boleh apa? Enggak boleh puasa. Khawatir kita lagi puasa udah masuk apa? Ramadan. Kan haram udah enggak boleh. Gitu. Makanya apa? Tapi kalau orang-orang yang biasa puasa Senin Kamis habis nisfu terus puasa dia nggak apa-apa, emang udah biasa. Tapi kalau yang nggak biasa puasa Senin Kamis, boro-boro dia puasa habis nisfu. Orang-orang puasa Senin Kamis dia mau puasa sehari juga ambekannya Senin Kamis. Orang-orang pada puasa Senin Kamis, dia puasa sehari aja ambekannya apa? Senin Kamis, nggak kuat puasa. Ya. Siapa lagi yang boleh? Terus orang yang bayar utang, yang belum apa? Mengkodok, tahun lalu belum dibayar, sekarang Ramadan udah apa? Udah datang lagi. Nah, bayar dah tuh, belum sebayar, bayar. Yang sehari, yang 2 hari, ya boleh kalau bayar utang, Mak. Atau siapa lagi yang boleh? Boleh dia terusin puasa bagi orang yang puasa najar. Yang najar kan najar utang tuh belum kebayar, bayar dia sampai min 2 ya, min 2 dan min 1 itu sekalian. Kemudian kata Rasulullah lagi apa bulan Sya'ban ini? Huwa syahrun turfa'ul a'malu ila rabbil alamin. Bulan Sya'ban bulan di mana diangkat seluruh amal-amal manusia ke hadapan Tuhan semesta alam, Allah Rabbul Alamin. Baik amal-amal yang buruk maupun amal-amal yang apa? Yang baik. Baik amal hasanah maupun amal sayyi'ah. Ya. Lalu kata Rasulullah, fa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana shaimun. Dan aku kepengen, aku senang ketika Allah mengangkat amalku, aku dalam keadaan apa? Puasa. Makanya Allah banyak puasa sunnah di bulan Sya'ban. Kemudian bulan Sya'ban juga sebagai bulan di mana sebagai media tajribat dan tamrinat, bulan untuk kita melatih. Karena orang puasa kalau nggak bisa puasa sebulan, wah berat. Tapi kalau orang yang udah latihan bulan Sya'ban udah biasa puasa, besok masuk Ramadan udah biasa aja, udah biasa puasa. Tapi kalau yang belum pernah, nggak pernah puasa, atau tahu suruh puasa sebulan lagi, berat Pak. Jam 11 perutnya udah lempeng. Jam 10 udah, orang tadiannya kan makan mulu. Pas puasa perut jam 11 sudah perut lempeng. Perut lempeng, mata cekung. Ya Allah, ya enggak. Udah nggak pakai kaos. Habis sholat johor, dakom di musola. Perutnya diadu sama ubin, adem katanya. Ya Allah, ya enggak. Nggak biasa, kaget. Makanya dilatih. Sya'ban puasa. Lah asar udah makin berat. Kata dia tidur udah kenyang banget, tidur pas bangun jam 11. Ya Allah, kali udah sore katanya. Pas bangun jam 11, kali udah jam 5. Tidur lagi, lapar nggak pules. Asar, bismillah asar, suara udah parau, udah nggak ada suaranya. Udah gitu di musola lagi apa? Itu tukang semangka, tukang tape, sholat di situ lagi di musola. Pas dia keluar musola, masya Allah, semangka merah banget ya. Tapi langsung dia apa? Ya langsung udah
Udah apa namanya, halusinasi dah. Pantasnya kelapa tape enak, tadi campurin apa? Sirup marjan ini. Sama semangka merah, pengen dia. Ya. Teriak, "Bang, tape," suaranya parau. "Bang, tape, Bang." Tukang tape, tukang semangka lari kencang banget dorong. Sangka dia orang gila. Orang nggak bisa puasa. Jadi gini, puasa itu Allah kasih apa? Belum dimakan aja itu udah enak. Tuh luar biasa orang puasa itu. Mereka katanya bener. Lisoimi farhatani, bagi orang yang puasa ada dua kegembiraan. Farhatun indal iftar, kegembiraan pertama ketika berbuka. Sebelum berbuka itu udah enak. Niat semangka udah enak, niat kolak enak, ya Allah. Niat air aja udah apa? Enak. Belum dimakan udah enak itu. Itu harapannya kayak apa? Niat semangka, beli semangka, seger lagi tuh. Ntar buka pakai apa? Farhatun indal iftar wa farhatun indal liqa'i rabbih. Dan kegembiraan yang lainnya apa? Nanti ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Ya. Makanya Nabi bilang, ketika amal saya diangkat oleh Allah, saya dalam keadaan apa? Berpuasa. Jadi Nabi udah contohin. Makanya kalau bulan Sa'ban ini kita nggak puasa, biar sehari acan-acan, kayaknya payah kita ini ya. Nabi udah contohin hampir sebulan Nabi puasa bulan Sa'ban. Kita nggak puasa sama sekali. Senin kagak, Kamis kagak, atau puasa Nabi Daud atau puasa Ayyamul Bid, ya kita puasa. Ya minimal sehari 2 hari mau puasa di bulan Sya'ban ya. Enggak sama sekali. Benar-benar udah. Ya padahal Rasulullah udah apa? Udah contohin ya sekalian. Kemudian sekalian, di bulan Sya'ban ini masih ada nih kira-kira 4 malam lagi ya. Bulan di mana banyak peristiwa-peristiwa. Yang pertama, bulan Sya'ban adalah perubahan arah kiblat kaum muslimin. Jadi kaum muslimin Rasulullah SAW di Madinah, awal-awal Islam di Madinah, Rasulullah sholat arah kiblatnya menghadap Masjidil Aqsa di Palestina. 7 bulan lebih sekian hari, lama itu Nabi sholat. Ya. Itu Nabi ya diledek-ledek juga sama orang-orang Yahudi di Madinah. Muhammad katanya membawa ajaran agama baru. Masa ibadahnya apa? Kiblatnya numpang sama kita. Karena kiblatnya orang Yahudi. Nabi berdoa kepada Allah agar Allah memberikan Nabi arah kiblat yang cocok, yang Nabi senangi. Nah, peristiwa ini diabadikan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah ayat 144. Qad nara taqalluba wajhika fis samai falanuwalliyannaka qiblatan tardoha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Apa kata Allah? Sungguh aku melihat engkau Muhammad selalu menengadahkan wajahmu ke langit. Apa maksud ini? Menengadahkan wajah ke langit. Berarti berdoa boleh nangak. Ya, boleh. Itu kalau kita lihat tarawih 10 malam terakhir di Masjid Haram, itu kalau sudah baca kunut witir itu orang doa apa? Ada yang sampai begini, janggutnya sampai apa? Basah sama air mata. Ya, doa nangis orang Arab. Apa karena dia ngerti atau gimana ya? Kita mah kalau doa panjang dikit teriak, amin. Aminnya, amin. Amin jengkel. Pada kata Quran ya, ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Berdoalah minta kepada Allah dengan tadarru, merendahkan diri apa? Sebenarnya wa khufyah lemah lembut. Ini amin apa? Amin. Astagfirullahaladzim ya kan? Saya khutbah Jumat di sana di Asri, naik Masjid Muhajirin dekat Man. Bocah sekolah mungkin istirahat belum makan kali ya. Saya khutbah bahas ayat 7.
7 golongan yang mendapatkan perlindungan di hari tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Baru sampai 4. Dari belakang anak muda, amin. Lah saya ngedoa nggak apa. Oh maksudnya dia apa? Ustadz kelamaan ya nggak? Saya pasti bilang amin. Barakallahu lakum. Kelamaannya baru sampai 4. Ya Allah ya. Orang Arab dia amin lama. Apalagi kalau di Mesir, bisa di Masjid Umar bin Khattab. Itu kalau malam-malam ganjil itu 10 malam terakhir lah. Itu orang sholat tarawih lebih daripada sholat Jumat. Habis ke jalan-jalan, habis di atas mobil. Itu kalau doa kunut, imam itu lama panjang kunutnya itu. Kalau sini mungkin udah pulang kali, nggak ngerti. Orang suruh pada nangis ya, pada nangis ya Allah ya, nangis kita ya kan. Ini yang pada apa? Pada marah-marah, amin, amin. Udah gitu ustadznya amin lagi namanya. Ya, ustadznya Ustadz Aminullah lagi aminnya, amin, amin. Ya, jadi sekalian. Nah, apa kata? Ya, kata Allah, engkau selalu menengadahkan wajahmu ke langit. Berarti ya Nabi berdoa. Karena ada doa yang disyariatkan, disunahkan kalau perlu ketek kita ini apa? Kelihatan. Doa apa itu? Doa pada waktu apa? Istisqa. Ada apa lagi? Habis selesai ngambil air wudu. Allahumma ja'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadika so. Ini kelihatan nih. Jadi kena sinar matahari ya, sampai. Tapi suatu waktu juga kita berdoa disuruh apa? Merendahkan untuk kita kan. Tadi itu ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Ya, untuk kita. Ud'u rabbakum ya tadarruhu khaufan wa tama'a. Ya. Ya Allah. Ya. Takut kita sama Allah ya. Kita minta duit sama orang tua aja kita hampir-hampir nggak berani natap apa wajah orang tua kita. Pak, minta duit Pak. Ya enggak? Ini sama Allah mah suaranya. Tapi kalau orang banyak, jamaahnya banyak, boleh kita doa kencang karena nggak kedengeran. Tapi kalau orangnya nggak banyak, ya pelan aja. Kayak sholat jamaah makmumnya 2, bacanya nggak usah apa. Bismillah, udah kenceng ya. Makmum cuma 2 orang. Ya. Lalu pada waktu Nabi sholat turun ayat ini. Apa sambungannya? Fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Maka mulai sekarang Muhammad hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Di Masjidil Haram ada apa? Ada kiblat. Maka tempat Nabi sholat pada waktu itu diabadikan, dibangun sampai sekarang menjadi sebuah masjid. Masjid namanya Masjid Kiblatain. Yang haji yang umroh di Madinah udah ke sana kan? Ziarah kemana? Ke Masjid Kiblatain. Masjid yang kiblatnya ada 2 mihrabnya. Satu ke arah Palestina, yang satu ke Mekah. Namanya Masjid Kiblatain. Nanti kalau yang umroh yang belum sempat sekarang di umroh lagi, bilang sama muzawirnya travel, Ustaz saya pengen ziarah kemana? Ke Masjid Kiblatain. Ini. Itu ayat Qurannya surat Al-Baqarah 144. Ya. Makanya masjid-masjid 3 ini, Masjid Haram, Masjid Nabawi, Masjid Palestina, Masjid Quds, nilai ibadah sholatnya luar biasa, keutamaannya dibanding sholat di masjid biasa. Misalnya kayak kita sholat di Masjidil Haram, ya 1 kali sholat di Masjidil Haram sama dengan 100.000 kali sholat di Al-Falah. Nggak ada apa-apanya Al-Falah. Hah? Iya kan? Sekarang kita ke Al-Falah, bawa duit nggak? Kagak. Nggak bayar, udah nggak bayar, nggak bawa duit lagi. Lah kalau ke sono bayar 30 juta, bawa duit juga buat living cost, ya nggak, buat oleh-oleh. Makanya murah.
Umroh haji itu murah. Kenapa murah? Karena sekali sholat di Masjidil Haram lah luar biasa. Kayak orang haji. Lah orang haji ya di Mekah itu hampir 29 hari di Mekah. Kalau dia rajin ke Masjidil Haram, kalau sehari 5 kali udah. Lah pulang haji udah santai aja, nggak usah ngapa-ngapain. Nah, karena simpenan pahalanya masih apa? Kata yang pulang haji PA. Lah kok nggak sholat? Ya Allah Ustad, saya mau ibadah saya masih banyak pahalanya. Orang itu sono, wah ini haji PA ini. Haji PA. Sama masih banyak ya. 100.000 coba itu. Sholat di Masjid Nabi, di Masjid Nabawi 1.000. Di sono sekali, di sini apa-apalah 1.000. Oh. Ya. Kalau sholat di Masjid Palestina, di Masjid Aqsa 500. Di sono sekali, di sini 500. Selainnya sama udah 27 juga jamaah. Yang lain yang 3 itu. Mereka kata Nabi, ya, la tasuddur rihal, sangat tidak dianjurkan. Kalau sangat tidak dianjurkan berarti apa? Sangat tidak dianjurkan, dilarang berarti. Ya, agak keras Nabi itu. La tasuddur rihal, sangat tidak dianjurkan jalan-jalan. Rihlah itu rihal, jamak dari rihlatun. Rihlatun, rihlatani, rihal. Piknik, travel, ya, trip. Sangat tidak dianjurkan jalan-jalan. Illa salah satu masjid, kecuali ketiga apa? Masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid apa? Aqsa. Berarti yang lainnya nggak dianjurin. Ya, berarti nggak tulis haram sih. Nah kan orang Islam banyak yang jalan-jalan kemana jalan-jalannya? Orang Islam jalan-jalannya kemana? Ke Turki, Singapura, Itali, Perancis, Jepang, ke Korea, ke Thailand. Tapi dia nggak mau jalan-jalan ke mana? Ketiga tempat ini. Padahal Nabi sangat menganjurkan. Tidak dianjurkan jalan-jalan kecuali jalan-jalan ketiga tempat. Jadi kalau jalan-jalan ketiga tempat emang disuruh. Ya, disuruh kita ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan ke Masjidil Aqsa di Palestina. Itu yang pertama. Itu terjadi pada tahun kedua Hijrah. Ya, Anda bilang tahun 624 Masehi. 624 Masehi. 2 Hijrah. Kemudian pada bulan Sa'ban juga, ini biar supaya kita nggak nganggap remeh bulan Sa'ban ini. Bulan Sa'ban juga turun ayat perintah wajib wajib puasa Ramadan. Perintah wajib puasa Ramadan bulan Sa'ban turunnya. Yaitu surat Al-Baqarah ayat 183 yang sering kita baca. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin wa man tatawwa khairan fa huwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan wa man syahida minkumus syahra falyasumhu wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i da'an falyastajibu li wal yu'minu bil la'allahum yarshudun. Ukhila lakum la tasyamru pasu dan seterusnya. Ya.
turun tuh. Iya, iya emang terusan itu. Ya, terusannya gitu ayat ya. Sampai yubainul ayatihi linnasi la'alakum sampai takun ujung terakhir. Perintah. Jadi 2 hijrah baru tuyun. Sebelum itu orang ada puasa, tapi puasa Ramadan belum apa. Makanya ada yang bilang apa? Dulu sebelum ada perintah puasa Ramadan itu puasa Muharram wajib. Puasa Muharram, puasa Asyura tanggal 10 bulan apa? Bulan Muharram. Ya, puasa apa? Asyura namanya. Itu wajib. Ya, diwajibkan. Karena orang Yahudi juga puasa Asyura. Yahudi puasa. Makanya waktu Nabi sampai di Madinah, Nabi nanya sama orang Yahudi, ya, "Maja Pak, apa yang kamu kerjakan?" "Saya sedang berpuasa hari ke-10 bulan Muharram." Kenapa? Karena 10 Muharram Nabi Isa dimenangkan oleh Allah di Laut Merah melawan pasukan apa? Fir'aun. Musa diselamatkan. Kami sebagai pengikut Musa bersyukur dengan apa? Puasa. Maka Nabi, nahnu ahaqqu minkum. Sebetulnya kami yang lebih berhak daripada apa? Kalian. Makanya supaya ikhtilaf menyalahi puasa Yahudi, makanya puasa Muharram dianjurkan boleh sehari sebelum tanggal 10 atau satu hari sesudah tanggal 10. Jadi ada yang puasa 9, 10, 11, ada yang 9, 10, ada yang 10, 11. Ya. Ada juga yang sehari doang. Ya, daripada kagak sehari doang puasa Asyura. Man soma yauma asyura yukaffiru lahu sanatan madiyatan. Barang siapa yang berpuasa hari Asyura tanggal 10 bulan Muharram, maka dia diampuni dosa-dosa lalu. Karena peristiwa-peristiwa besar terjadi pada tanggal 10 Asyura. Nabi Adam dan Ibu Hawa dikeluarin dari surga 10 Asyura. Ketemu lagi di Jabal Rahmah 10 Asyura. Nabi Nuh diselamatkan oleh Allah bahteranya di Bukit Judi juga tanggal 10 apa? Asyura. Nabi Yusuf dikeluarkan dari sumur tua oleh kafilah yang liwat juga 10 Asyura. Yunus dikeluarkan dari perut ikan Nun juga pada apa? Asyura. Jadi Asyura luar biasa. Ya. Ibrahim diselamatkan oleh Allah dari panasnya api Raja Namrud juga tanggal apa? 10 Asyura. Makanya 10 Asyura dulu wajib sebelum ada apa? Ramadan. Setelah wajib puasa Ramadan 2 Hijriah turun di bulan Sya'ban, maka perintah wajib di Asyura dinasah, dihapus menjadi sunnah muakkadah. Ya, gitu Bapak sekalian. Kemudian yang berikutnya lagi bulan Sya'ban juga tahun Hijriah, Allah syariatkan kaum muslimin untuk selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu surat Al-Ahzab surat 33 ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada An-Nabi. An-Nabi maksudnya apa? Muhammad. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, berselawat dan salamlah kamu kepada Nabi Muhammad dengan sebenar-benar apa? Selawat dan salam. Ya. Oke, di hadisnya kata Nabi ada 2 tuh yang ini. Man shalla alayya salatan usolli alaihi asru salawat. Ini artinya di sahih Pak. Ya, hadisnya sahih. Sahih banget ini hadisnya. Terus ada ayat Qur'annya lagi. Barang siapa yang berselawat kepadaku 1 kali, aku akan berselawat kepadanya 10 kali. Terus ada satu lagi hadisnya. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asru salawat.
Barang siapa yang bersolawat kepada aku 1 kali, maka Allah akan bersolawat kepada dia 10 kali. Jadi kita selawat 1 kali dapatnya berapa? 20. Dari Nabi 10, dari Allah 10. Luar biasa. Ya. Salawat Allah kepada hamba apa? Ada Quran surah Al-Baqarah juga tuh kan? Ya kan? Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ulaika alaihim shalawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaikum muhtadun. Nah, itu surat Al-Baqarah 154 ya, Allah berselawat ya, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan selawat dari Tuhan mereka. Jadi bukannya kita berselawat kepada Nabi, tapi Allah berselawat kepada kita. Nah, selawat Allah kepada makhluknya berupa apa? Magfirah wa rahmah, rahmat dan ampunan, rahmat dan ampunan. Habis ya? Iya Isa. Rahmat dan ampunan. Ya, luar biasa sekalian. Ya. Makanya apa? Kita tinggal baca salawatnya itu mah ikhtilaf lah ya. Gak usah udah berantem, udah pada gede ya enggak? Mau baca Allahumma sholli ala Muhammad, monggo ya. Mau Allahumma sholli ala Sayyidina apa? Muhammad, dan silakan nggak pada berantem, udah masing-masing aja ya. Udah pada gede ini ya enggak? Yang salam yang kagak baca apa? Yang kagak bersolawat ya. Baca Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina. Yes. Tinggal bagaimana enaknya aja udah ya, maunya. Nggak usah didebat-debat, nggak usah, kagak ketemu. Ya. Innallah ya. Yang jelas Allah nyuruh apa? Bersolawat. Udah titik intinya, substansinya solawat. Udah ya. Ya. Kata Rasulullah, Allah nyontoh Nabi, bersolawat kepadaku, baca apa? Salat Allahumma sholli ala Muhammad. Yaitu yang nyuruh ke Nabi. Ya. Kalau nggak mungkin Nabi kayak saya nih, kamu kalau ketemu saya nanti panggil saya apa? Ustadz, Haji, ya, Kiai, nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Masa saya bilang, berarti saya gila hormat. Tapi kalau orang manggil saya Ustadz, ya saya diam aja, nggak marah. Ada yang manggil saya Haji, juga nggak marah. Nggak dipanggil Haji, juga nggak marah. Manggil namanya aja juga nggak marah, enggak. Ya, tapi kalau orang mau berikan penghormatan, ya masalah. Nah intinya apa? Cintanya itu, senangnya cinta itu. Ya. Cintanya. Cinta beda, cinta dengan mengkultuskan beda. Ya. Kita nggak bakalan kita mengkultuskan Muhammad. Karena kita asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna abduhu wa rasuluh. Hambanya dan utusannya, nggak bakalan Muhammad Tuhan, nggak bakalan. Kalau tetangga kita kan dia mah Tuhan, anak Tuhan, beda. Ya, Yesus anak Tuhan, beda. Kalau kita kan bakalan abduhu wa rasuluh, hambanya dan utusannya, gak bakalan Tuhan. Ya. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Betul ya. Cinta kepada Allah juga cinta kepada siapa? Makanya ada yang protes. Ya. Kayak orang nulis syahadat itu ya. Itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna, itu Muhammad sama Allah kok sejajar. Emang Nabi sama Allah derajatnya sama, kok sejajar? Nah itu nanti ada yang jawab deh itu. Kalau kagak sejajar kurang apa? Ya kan syahadatnya kan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar. Ya mesti jangan sejajar, mesti Muhammad di mana? Di bawah mestinya. Ya. Allah, Muhammad, baru kedua orang tua kita. Kayak urutan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baru Allahumma rabbighfirli. Iya kan baru Pak. Allah, Nabi, orang tua kita. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Baru Allahumma sholli ala Muhammad. Baru Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina kan bawahnya. Urutan. Itu kita sejajar.
ada yang protes begitu juga. Ya, pernah nggak ada yang protes itu? Belum ya? Wah, bukan di sini berarti, di sebelah sana ya. Ada yang protes, Pak Selamat. Itu Allah kan aja. Wah, ini jadi Allah sama dong dengan, nah itu ada begitu juga ya. Itu akidah juga itu. Ya. Sekarang taruh Allah asyhadu wa asyhadu di bawah. Nah, itu sih. Jadi sekalian, nah selesai Sya'ban nih, nanti masuk apa? Ramadan, masuk Ramadan. Banyaklah persiapan Ramadan. Yang paling pertama minimal kita apa? Kita kan disuruh doa terus tuh, doa yang sering dibaca. Ada yang bilang tuh doa apa? Ya ada yang bilang kurang sahih, ada yang bilang ya. Tapi saatnya itu hadis doib, tapi masih bisa dibuat pada ilul amal. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa baligna. Nah, kita kan 4 hari kita nggak tahu nih nasib kita. Ya, kita tidak bisa merubah takdir kita. Allah yang maha kuasa merubah apa? Takdir kita. Maka kita minta sama Allah, wa baligna Ramadan. Baca terus sampai Ramadan, sampai Sya'bannya habis. Allahumma barik lana bi Sya'bana wa baligna Ramadan. Sampai Ramadan minimal apa kita? Girang, gembira. Ya, minimal girang gembira. Ya kan? Man fariha bidukhuli Ramadhana harramallahu jasadahu 'alan niran. Barang siapa yang bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, maka Allah haramkan baginya jasadnya daripada api neraka, girang. Alhamdulillah kita disampaikan oleh Allah di bulan Ramadan, kita dapat menikmati ibadah-ibadah yang spesial di bulan Ramadan dan makanan, minuman, hidangan istimewa di bulan Ramadan. Karena semuanya bernilai apa? Ibadah. Itu yang paling penting. Jadi mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah umur, usia yang berkah, kesehatan yang sempurna, rezeki yang halal, yang banyak, yang berkah. Ya. Dan mudah-mudahan Allah selalu memberikan bimbingan taufik hidayah kepada kita agar kita dapat mengisi, mensyukuri Ramadan dengan ibadah-ibadah yang maksimal, ya seperti ibadah-ibadah yang di bulan Sya'ban ini, puasa, sedekah, baca Quran, sholat sunnah, silaturahmi dan seterusnya. Itu mudah-mudahan Allah menghapus dan mengampunkan dosa-dosa kita semuanya. Saya atas nama pribadi dan keluarga ya suka ngomong di sini. Barangkali saya ada tergelincir lidah, silap lidah, salah kata, kurang elok perbuatan saya dari hati yang paling dalam. Kita mau puasa, saya mohon bukan pintu maaf yang seluas-luasnya, Pak. Maafin, Pak. Pak. Diam aja ya. Maafin ya Pak ya. Ya supaya kita nggak ada dosa. Mahal banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.